Haleluya. Kita kasih kesempatan kepada teman-teman yang Muslim. Pak Sarul, selamat malam. Baik, malam Pak Yusuf. Iya Pak, selamat malam Pak. Baik. Yang pertama saya ingin sampaikan kepada Ibu Nakayama, terima kasih begitu fasih menyebutkan nama saya dan begitu tenarnya saya di mata beliau. Terima kasih Ibu Nakayama. Tapi saya ingin sampaikan kepada Ibu Nakayama, saya tidak akan membriefing, menghandle apapun terhadap perspektif dia tentang kemurtaditannya, tidak sama sekali. Baik, saya langsung ke Ibu Endang, silakan. Bu Endang, bisa dengar saya? Iya Pak, malam Pak. Baik. Ibu Endang tadi yang pertama mengatakan ibu meninggal, nenek meninggal. Lalu ibu pada saat Islam berani mengatakan Allah tidak adil. Benar Bu? Iya Pak. Ya, baik. Jadi biar pemirsa tahu bahwa keadaan ibu di dalam Islam seperti itu. Sementara Allah di dalam Al-Quran telah berfirman, jangan mengaku beriman sebelum ujian kedatang kepada kalian tentang kekurangan makanan, kekurangan harta, bahkan jiwa sekalipun itu adalah bagian daripada ujian untuk orang beriman. Oke Bu? Yang kedua, kesaksian ibu. Ibu mengatakan bahwasannya masuk gereja, lewat gereja itu dilarang dalam Islam. Tidak ada Bu, ajaran Islam yang mengatakan larangan masuk gereja, lewat gereja, nggak ada. Jadi itu sebuah kesalahan besar, tidak ada syariat Islam yang melarang masuk bahkan lewat, tidak ada sama sekali. Ya, baik, selanjutnya. Ibu tadi begitu banyak membawakan ayat-ayat Al-Quran, menunjukkan bahwa keajaiban Nabi Isa alaihi salam di situ. Isa didekatkan dengan Allah dunia dan akhirat. Begitu baiknya ibu membawakan ayat itu. Ibu mengatakan bahwa Isa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Baik. Ibu, kenapa ibu lupa membaca surat Al-Maidah 72? Karena tidak ada ayatnya Muhammad dekat dengan Allah, gitu ya. Diam KC, saya lagi bicara. Setuju. Kenapa, Bu? Tidak ada ayatnya Kenapa, di Al-Quran Muhammad dekat dengan Allah. Pak Sarul, Pak Sarul, tolong yang lain saya lagi bicara. Pak Sarul, saya mau nanya Pak Sarul. Edukasi Pak Sarul, saya mau nanya jawaban Anda. Secara baik. Pak Sarul, saat Pak Sarul. saya masuk, tolong Oke, kalian Pak diam. Sarul. Saya mau nanya, Saya Bapak kan tidak S2. punya kompetensi dengan Bapak kan beliau S2, Pak, magister, Pak. Silakan, Bapak kan Ibu. magister, Pak. Saya mau nanya Bapak, siapa yang menciptakan Jibril, Pak? Kawan-kawan Muslim bisa kita saksikan. Pak Sarul, jangan ngoles, jangan muter-muter, Pak. Saya mau nanya, siapa yang menciptakan Jibril? Saudara-saudaraku Muslim di luar sana, lihat keadaan mereka seperti ini. Saya hanya Saudara-saudaraku yang Endang. Muslim di sana, Bu Gimana, Endang Bu luar. Saudaraku Muslim, tolong jawab siapa yang menciptakan Jibril? Jawab nggak apa-apa. Karena Ya, di Yusuf, Al-Quran saya itu mau tokoh sentralnya menyapa itu Bu Jibril Endang, sama Pak Yusuf. Muhammad. Pak Yusuf, saya Oke. bisa nyapa Bu Endang? Silakan. Sebentar Bisa dijawab, Pak Sarul Bu ya, Endang? saya nyapa Bu Endang dulu. Ya baik, kalau saya tidak bisa diberi ruang lagi bicara, Pak Yusuf keluarkan saja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, Jadi biar pemirsa paham keadaan para Shalom, seperti ini. Bu Endang. Shalom Bu Endang. Shalom, iya Pak. Ya, Ya, luar biasa Bu Endang ya. Halo, shalom Pak, ya. Ya, Tapi luar biasa. saya merasakan sendiri begitu jamahan Tuhan dan saya mengalami kesembuhan yang Tuhan berikan. Nah, Dan Luar sama biasa, luar biasa. itu ajaib Pak, karena saya mengalami sendiri begitu Pak. Iya, jadi begini Bu Endang ya. Saya sholat, saya mengaji, tapi ada sukacita yang berbeda waktu saya mendengar lagu pujian penyembahan. Iya, dari kesaksian Ibu tadi sangat luar biasa, ya, Ibu mengatakan di mana-mana Ibu bawa sajadah, ya.
Nah, ketika ibu mengenal Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus, hidup ibu dirubahkan, sangat dirubahkan. Nah, itulah mengenal Tuhan yang benar. Ya, di mana ibu lebih mengampuni, kemudian ibu dalam keadaan apapun bersukacita, kemudian lebih peka kepada kuasa Tuhan. Ya, karena apa? Karena Tuhan bersama ibu, Tuhan yang benar. Ya, yang sebelumnya ya, ibu walaupun sujud sembahyang berapa kali satu hari, ya, kemudian kemana-mana bawa sajadah. Nah, di situ ibu tidak mengalami sukacita, ya, karena apa? Bukan Tuhan yang benar. Kalau Tuhan yang benar memberikan ibu sukacita dalam keadaan apapun. Nah, yang kedua yang catatan saya, mantan pacar ibu itu Muslim, ya, yang mau memperkosa ibu, demi untuk membawa ibu ke agama mereka. Apakah Tuhan mengajarkan begitu? Tuhan yang benar tidak mengajarkan begitu. Untuk membawa orang kepada Tuhan dengan cara memperkosa, itu, waduh, sangat menyesatkan ibu. Sangat menyesatkan itu. Ya, kalau ikut Tuhan Yesus, ya, bukan dengan cara-cara demikian. Tuhan mengasihi kita. Ya, tidak menggunakan cara-cara memperkosa, ya, supaya ibu kembali ke Muslim, itu sangat luar biasa. Ya, namanya juga jihad. Itu ajaran dari mana? Itulah, ya, itulah yang mereka ajarkan. Banyak itu peristiwa-peristiwa seperti itu. Ya, semoga hal-hal begini, ya, jangan mereka hanya mengklaim mereka paling benar, ya, tetapi mereka tidak introspeksi diri. Menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara. Katanya damai. Apaan itu? Bicara, Pak, ya? Saya belum selesai, Pak. Ya, saya belum selesai. Bicara aja. Nah, ya. Tolong tapi dijawab, Pak. Jadi jangan kasih, jadi jangan, jangan ikut ajaran Pak Sahrul yang jelas-jelas mengatakan, waduh, ampun deh DJ, ya, tidak benar itu. Tidak benar. Walaupun ibu baca itu ayat-ayat, memahami, semakin ibu memahami, Bu, semakin ibu tahu di mana letak ketidakbaikan ajaran sebelumnya. Luar biasa Ibu Endang, selamat sudah masuk dalam kerajaan surga bersama Tuhan Yesus Kristus. Kita hidup. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Yusuf. Bu Endang, saya titip pesan Bu Endang, kalau Pak Sahrul nanya balik tanya juga Bu Endang, ya. Tanya ke Pak Sahrul, siapa yang menciptakan Jibril, siapa yang menciptakan Jibril, gitu loh, Bu Endang, ya. Boleh. Iya Pak. Masih bisa saya bicara Pak Yusuf? Silakan Pak, silakan. Baik, tolong dikasih tahu kawan-kawan yang lain untuk menghormati channel Pak Yusuf. Karena tingkat intelijensi itu mempengaruhi keadaan channel Bapak. Pak Yusuf juga harus menghargai narasumber. Ya, Pak Yusuf, sorry, maaf. Pak Sahrul harus menghargai narasumber. Ya. Hargai keputusan narasumber yang sudah memilih Tuhan yang benar. Itu keputusan dia. Pak Yusuf tidak bisa kotak-katik. Kalau Pak Yusuf, Pak Sahrul, kalau Pak Sahrul mengatakan hal-hal seperti demikian, Pak Sahrul buktikan aja. Dia saat dia kepercayaan lama dia Endang, dia tidak mengalami Tuhan kok, dia tidak damai sejahtera kok. Tapi ketika dia mengenal Tuhan Yesus, dia damai sejahtera. Itu adalah keputusan yang benar dan hak dia. Pak Sahrul tidak berhak menghakimi. Karena Pak Sahrul sendiri tidak pernah mengalami. Yang ada dalam hati Pak Sahrul hanya kepanasan. Kepanasan begini, Pak. Yang ada dalam hati Pak Sahrul hanya kepanasan. Karena apa? Kuasa gelap menguasai diri Pak Sahrul. Ini gimana Pak Yusuf? Begini channel Bapak ini. Diketawain orang ini, Pak. Oh, tidak diketawain, justru Bapak yang diketawain orang. Orang mengetawain Bapak, Pak Sahrul. Karena kadang pertanyaan dan pernyataan Pak Sahrul itu ngawur. Orang jadi ketawa. Paham nggak? Pak Sahrul ngaku S2, tetapi pertanyaan Pak Sahrul kadang lebih parah daripada anak SD. Pak Sahrul kalau saya tanya siapa yang menciptakan Jibril aja, Pak Sahrul tidak bisa jawab. Ini yang bicara siapa lagi ini? Saya, Mangkulangkit. Paham nggak teknik diskusi Anda ini? Oh, paham. Anda pernah marah-marah sama saya, mengkafir-kafirkan saya.
Anda itu kan Sarul kalau bukan mau diskusi atau diskusi. debat, Kalau Pak kalau Sarul mau kalah, diskusi, Anda kan kita selalu diskusi, itu Pak kan teman Sarul. saya, Anda mengkufar kafirkan, Anda itu Sarul mau seenaknya menghakimi. mengkufar kafirkan orang lain, Pak Sarul. Oke, Paham nggak, baik. Mas Sarul? Satu diskusinya. Oke, Apakah baik. Anda sendiri tidak paham tentang debat yang baik? Dengan seenak perut Anda mengkufar kafirkan orang lain, tapi giliran Anda dikufar kafirkan, Anda marah. Bisa saya bicara? Silahkan bicara. Baik ya. Saya coba respon Pak Mangkulangit ya. Saya tidak pernah mengatakan Anda itu kafir. Allah Ya, lah yang mengatakan Anda itu Di RAK, Pak, di Nah, RAK, di Tuhan RAK, Yesus, Pak. Tuhan Yesus depan, Pak, mengatakan kita debat Pak di Sarul RAK. kafir. Anda selalu Nyambung nggak mengatakan apa yang kufar saya kafir, sampaikan Pak. tadi? Nyambung nggak apa yang saya sampaikan tadi? Omongan Bapak itu tidak Saya pernah ulangi nyambung ya. masalahnya. Saya ulangi ya. Makanya pernah saya ngomong sama Ya. Bapak waktu Allah Allah model yang apa hanya seperti ini. dalam Anda bilang kata-kata apa sama Pak saya, Pak? Sarul. Pak Sarul, Pak Sarul. Ketika saya mempertanyakan Allah model apa yang mengutuk bangsa Yahudi jadi monyet, itu Allah model apa? Anda langsung marah. Anda mengatakan jaga mulut saudara katanya. Anda bertanya, Gimana sih? boleh nggak saya jawab? Hah? Anda bicara Ya. apa? Bicara monyet. Bagaimana sih? Iya, iya Loh, betul. itu dulu saya Jawaban mengingatkan Pak Sarul Anda benar. ketika Oke, perdebatan fokusnya kita di apa? RAK, Pak. Pak Oke, Sarul, itu saya satu-satu. mengingatkan perdebatan Anda kita di fokusnya RAK. apa? Ketika Apa saya minta monyet? bukti Hah? bahwa Allah SBT itu mengutuk bangsa Yahudi menjadi monyet. Terus saya bilang, ini Allah model apa seperti ini kok mengutuk Halo? ciptaannya sendiri? Halo? Anda marah. Halo? Ah ya, saya di sini. Anda bicara kafir atau monyet? Ya ampun, ya saya cuma mengingatkan debat kita waktu di RAK, Pak, dulu, Pak. Makanya dengarin. Kalau bertanya, Oke, maksudnya saya jawab. Oke, saya luruskan ya. Saya luruskan Diam, ya. Mungkin Abe, maksudnya saya Pak berbicara. Mangkulangit. Ya. Mungkin maksudnya Pak Dengarin, Mangkulangit Pak itu kebijaksanaan Mangkulangit, Allah ya, ya. Pak. Kebijaksanaan Pada saat Allahnya kok Anda mengutuki orang mengatakan menjadi orang monyet Islam gitu. mengatakan Anda kafir, Jangan sampai saya nyanyikan nih Pak Syarul nih. katakan Silakan. Anda itu kafir. Jelas ya? Ya, Gimana, yang Pak? mengatakan kami kafir itu hanya Allah Jadi yang mengatakan ada kafir dalam itu angan-angan Allah, bukan Bapak. Pak, Yang Pak Sarul, Allah Pak Bapak Sarul, itu kalau Allah Bapak mengatakan angan-angan, Allah yang mengatakan huruf-huruf. kafir itu Allah, Pak. Bapak tidak berhak mengatakan itu. Biar Allah Bapak yang ngomong ke saya, Pak. Kalau saya itu kafir, Pak. Jadi Loh. Bapak tidak punya hak. Lo tahu Kok nggak? Bapak sekarang Bapak mengambil haknya Allah SBT untuk mengkafir kafirkan saya. Kapan Anda bisa dapat hidayah kalau saya tidak menyampaikan kebenaran itu? Dapat Kebenaran hidayah dari dari mana? iblis. Kebenaran itu Dari diri percaya iblis. aja. Baik, Anda, saya lanjut. ya inilah Anda tuh muter-muter kayak kipas Bentar, angin. Potensi sama Muter-muter sekali. kayak kipas angin. Walaupun listrik mati pun masih muter-muter. Ayo, Sip. Baik, Yusuf, Pak Mangkulangit masih bisa sebentar. saya Iya Pak ke Kaceh. Bu Endang. Iya sebentar Pak. Kenapa Pak Kaceh? Bisa dengar Pak? Iya Bu Endang, mana Bu Endang? Ayo. Masih ada Ya nih sebentar Pak kesaksian Syarul ini. ya. Jadi biar tidak liar dalam berinterpretasi ya. Bukan liar Pak. Pak Sebentar Sarul ya, satu Pak persatu Sarul. ya. Dia mengalami Tuhan dan mengalami suatu damai sejahtera, Pak Sarul. Itulah pertanda Saya mengenal tidak Tuhan punya yang benar. hubungan dengan Anda. Saya ngomong punya sendiri. Kalau Anda hubungannya tidak mau dengan dengar, saya ngomong kesaksiannya. sendiri. Saya ngomong sama sendiri. Saya ngomong sama Aubrey. Aubrey, Oh, ya udah, kamu luar ngomong. biasa Aubrey. Setelah Bu Endang mengenal Tuhan Yesus Kristus, mengenal Tuhan yang benar, ya, dia Puji damai Tuhan. sejahtera. Dulu Ayo, dia kemana-mana bawa Mari, sajadah. Pak kasih, Pak Apa kasih yang dia karunia, alami Pak kasih tidak karunia. ada. Tuhan Pak dia kasih tidak bisa karunia. berbuat banyak. Iya, ya. Pak kasih, Iya, Bang Kulangit. Pak kasih. Saya diskusi dengan Anda ya. Kalau Allah SBT mengatakan saya ini kafir, itu kan haknya Allah SBT. Berarti orang lain tidak boleh ya ngomongin saya ini kafir. Kalau orang lain ngomongin saya kafir, berarti dia seolah-olah mewakili atau mengambil haknya Allah SBT. Iya kan? Dia bisa ngomong Harusnya aja. Allah SBT yang langsung ngomong ke saya. Dia sendiri nggak tahu Allah SWT itu siapa, dia nggak tahu. Nah iya makanya Wong, saya Ciptaan. tanya siapa yang menciptakan malaikat Jibril aja dia nggak tahu. Saya tidak mengatakan malaikat Jibril. Baik. Siapa yang Waroka. menciptakan Jibril Waroka aja bin dia nggak tahu. Waroka bin Nopal. Oke. Selamat Baik, sebentar, saya malam sapa si dulu. Ini ada Pak Sobre. Richard.
Shalom, selamat malam Pak Cica Killer. Silakan Selamat Pak. malam. Saya mau menyampaikan satu hadis dari Sahih Muslim. Diizinkan tidak? Boleh, Dibaca boleh, aja. Silakan Pak. Boleh. Ya, silakan Pak. Silakan. Ya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya melihat di wajah Abu Hudfaizah dalam kurung ada sesuatu. Karena keluar masuknya Salim ke rumah. Padahal dia adalah pelayannya. Maka Nabi SAW bersabda, susuilah dia. Susuilah Astaga. Dia dalam kurung Sahlah berkata, bagaimana mungkin saya menyusuinya padahal dia telah dewasa? Maka Rasulullah SAW tersenyum sambil bersabda, sungguh saya telah mengetahuinya kalau dia telah dewasa. Dalam hadisnya, Amru menambahkan bahwa dia telah ikut serta dalam perang Badar, dan dalam riwayatnya, Ibnu Abu Umar lantas Rasulullah SAW tertawa. Jadi kayaknya kita perlu menanya ke Pak Sarul, pernah disusui nggak Pak sama tetangga sebelah? Saya jawab ya. Saya jawab bisa? Bisa saya jawab? Silakan Pak. Iya, silakan. Baik. Kalau Pak Sarul kepingin boleh ikut contoh tuh Pak Sarul. Loh, masih ngomong aja mau dijawab gimana sih? Baik, saya jawab ya. Apa Allah katakan di dalam Al-Quran? Wahai Sahrul, orang-orang kafir itu sama saja kamu beri peringatan atau tidak, mereka tetap bilang saya nggak bisa jelaskan. Oh, malu jelaskan nih. Yang ditanya hadis ini, yang dijawab lain. Katanya Bang, sesuaikan dong dengan pertanyaan. Pak Sarul. Itulah orang kafir kan? Itulah Pak orang Sarul, kafir, tidak mau terima kebenaran dia. Di QS, Pak Sarul, tolong sebutkan di QS, di Quran, surah Quran, yang Bapak sampaikan tadi, bahwa Allah ngomong sama Pak Sarul. Bukan surah Quran, yang benar bicara. Mangkulangit, buka yang padang gurun itu, Mangkulangit. Kalau bicara. Ya. Rul, hadis ini aja Rul, nggak usah kemana-mana. Mangkulangit. Ya, Mangkulangit mana? Yang gurun pasir itu, yang di bilik itu, coba bacakan dia. Bukan. Itu di Alkitab, di Injil. Ya, bacakan dia, bacakan. Berarti kita boleh bacakan. Minta bacakan ya. Ya. Tapi ini di Matius ya. Matius 24 ayat 26. Ya. Ya. Oke, saudara. Mulai 25. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu padamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Nah itu, yang Allahnya, pengajaran dari padang gurun yang Allahnya ada di dalam bilik. Terus saya katakan lagi, dia ahli neraka karena dia Islam dari luarnya. Saya ini Lukas 20. Lukas 20 berbicara dengan orang-orang seperti ini. Lukas 20 ayat 46 dan 47. Nah, ini jelas nih untuk nabinya nih. Lukas 20 ayat 46. Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Nah ini ayat 47-nya itu yang menunjukkan orangnya ini siapa? Yang menelan rumah janda-janda, ya kan? Dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Kita tahu siapa yang punya istri 13 dan semuanya janda. Itu semuanya sudah jelas. Ada satu anak kecil. Nggak usah lah, ini aja dulu lah. Bahwa jelas dikatakan di situ yang kerjanya menyambangi rumah janda-janda. Ya, dari sekian nabi kita tahu siapa nabi yang istrinya semuanya janda, banyak istrinya tapi janda semua. Ini sudah ada jelas perkataan dari Tuhan, dari Yesus sudah mengatakan itu.
bahwa akan ada, waspadalah, ada orang yang mengaku nabi, yang kerjanya cuman menyambangi rumah-rumah janda, rumah janda-janda, artinya banyak janda, ya kan? Abraham istrinya cuma 3, tapi bukan janda istrinya. Semua asli dari gadis dikawinin oleh si Abraham. Kalau itu tolak ukurnya. Atau Daud istri-istrinya bukan janda, hanya 1 jandanya. Ya. Kalau yang lain itu jelas itu istrinya janda semua, dan hanya 1 yang perawan, itu pun gara-gara anak kecil. Saya pamit ke Pak Yusuf. Kenapa Pak Yusuf membisu? Ya kok Tidak membisu, Pak. Kita kasih kesempatan saya kan untuk bicara ini, Pak. Kamu bicara Pak Sarul, yang ditanyakan hadis ini Pak Sarul, jawab hadis tuh. Yang ditanya menjawab perdebatan mereka. Yang ya tidak berdebat, kan ditanya Pak Sarul. Pak Sarul tidak bisa jawab, tidak bisa jawab. Tadi Pak Sarul jawabnya melenceng. Itu anak itu tidak sekolah. Bilang saja Pak Sarul tidak. Kenapa yang lain Pak Sarul bisa jelaskan? Kenapa ini Pak Sarul tidak berani jelaskan? Kenapa ayat yang tadi yang lain Pak Sarul berani jelaskan? Kenapa yang lain Pak Sarul berani jelaskan? Ini Pak Sarul tidak berani menjelaskan dengan alasan yang lain. Nah, karena esensinya Pak Sarul itu adalah kafir. Tidak berani. Bicara esensi, tahu nggak? Karena Pak Sarul kafir yang benar, tidak berani dengan kebenaran yang ada. Ini kayaknya jauh dari Sebentar, Pak bangku Kasih. sekolah. Ini aja Pak Syarul tadi kan sudah dibacakan oleh Pak Cicak. Sorry, Nah, ini saya mau bicara dengan Pak Yusuf, esensi dari hadis ini apa? Menyusui itu apa? Gimana Pak Syarul? Alif bata dulu. Susu cap nona. Gak usah Pak Syarul. Pak Syarul, kalau orang Kristen yang dari lahir tidak tahu abad asa, saya tidak mengenal abad asa itu nggak masalah. Jim Haho itu nggak masalah. Kalau mereka nggak tahu itu nggak masalah. Syukur Jim Haho itu nggak masalah buat mereka nggak tahu. Wajar Pak Sarul tidak terima Kristen, sesat kan? Nggak usah main ke narasi itu, Syarul, saya tahu. Kristen dari mana? Yesus nggak pernah bawa Kristen kok, gimana sih? Abad asa Jim Haho itu nggak usah dibawa. Silakan Pak Kece. Kafir ini perlu diketahui definisi kafir. Orang kafir itu orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Si Kece lagi murtadin bicara. Bukan itu. Orang yang kafir itu adalah sesuatu yang hina. Tidak boleh lagi didengar. Murtadin dari ajaran kegelapan Bapak. Pak Kece itu murtad dari ajaran kegelapan, ajaran jin. Nah, Pak Kece murtad dari ajaran jin, Pak. Yusuf. Oke, Pak Yusuf, saya keluar ya. Dah. Sila jin. Dasarul. Bu Endang udah lari dari kenyataan? Kamu yang lari dari kenyataan, bro. Bro, saya mau nyanyi buat kamu, boleh nggak, Bro? Bicara profesional dan objektif. Saya mau nyanyi buat kamu, Bro. Berharap terhadap ada yang murtad setelah bilang lah. Murtad dari ajaran jin tuh enggak apa-apa Pak Sarul, bagus. Objektif yang saya adalah jangan sampai Pak Sarul keluarlah dari ajaran jin. Aku mau cinta Yesus selamanya. Masih membisu Pak Yusuf? Ya, nyanyi aja Pak. Biar dia panas. Nah, inilah perhatikan tuh mulut-mulut orang-orang begini tuh kayak Pak Sarul itu. Ya, enggak bermoral tuh dia ngomong tuh. Orang lain dikatakan bisu. Nah, itulah orang tak bermoral ini. Pamit dengan baik. Biarin Pak. Nyanyi aja kita. Pak Yusuf? Oh, ya, kenapa Pak? Pak Yusuf, tolong objektif sedikit lah Pak. Saya kan masuk di sini dalam rangka mereview kembali kesaksian, bukan berdebat Pak. Mereview tapi menghakimi Pak Sarul. Pak Sarul menghakimi. Oke, Pak Yusuf. Nyanyi aja biar dia panas. Saya tidak akan panas karena udah paham keadaan kalian. Terima kasih Pak Yusuf dan malam semuanya. Semoga Ibu terima kasih Jin. Terima kasih Jin kepanasan untuk menolak ketuhanan manusia. Terima kasih Jin kepanasan.
tetap cinta Yesus Selamanya, puji Tuhan. Bapa, ini aku anakmu, rayakanlah seluruh hidupku. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan Aku mau sanamu. Buat saudara-saudaraku yang saat ini berada di rumah sakit, ingatlah bahwa Tuhan secinta kita selamanya. Pak Cica Killer. Cinta Yesus selamanya. Pak Cica Killer. Selamanya. Ya. Halo. Ya, Pak. Ya, ada hadis yang mau dibahas, Pak? Oh, banyak, Pak. Naikkan lagi, Pak. Naikkan lagi yang lain, Pak. Oh, gitu. Itu yang apa namanya? Sebentar, ini apa? Nanti kalau ada yang teman-teman muslim baru kita naikin lagi ya. Ya, siap. Pak Yusuf, saya mau bicara sama Pak Kece sebentar, Pak Yusuf bisa? Mau tanya sebentar. Boleh, silakan. Pak Kece, shalom Pak Kece. Shalom, terima kasih. Nah, tadi Pak Sarul, Pak Kece, dia ayat lain yang katanya baik-baik itu dia bacakan Pak Kece, dia jelasin. Kok yang hadis ini dia nggak berani jelasin ya Pak Kece ya? Kenapa ya Pak Kece? Iya, malu dia. Malu. Seharusnya kan nggak boleh pilah-pilah Pak Kece. Seharusnya kan nggak boleh pilah-pilah begitu. Benar. Tapi dia malu ini, kebongkar semua. Jadi memang boleh dipilah-pilah Pak Kece ya? Ya, memang boleh dipilih-pilih. Islam itu gitu ya Pak Kece. Iya. Oh gitu. Oh ya, terima kasih Pak Kece. Terima kasih Pak Yusuf. Iya. Baik Pak. Pak Cica Killer itu yang kemarin yang menghisap lidah itu Pak, bisa ditampilkan ulang? Oh bisa Pak, bisa. Sebentar Pak. Ah, tuh. Ya mana dia nih? Coba. Ya. Banyak sudah hadisnya Pak. Ya menghisap lidah itu cukup ini Pak, cukup bagus. Oh itu, ini Pak. Ini Pak. Udah Pak di apa saya? Ah itu dia. Ya. Ya Ibu Abre bisa dibacakan Ibu Abre? Baik Pak. Oke, ini ajaran Islam ya. Saya hanya membacakan saja dari Musnad Ahmad 16245. Ini Miftahul Huda, kamu jangan bicara seperti itu karena ajaran menyusui itu justru perintah Muhammad, ya. Miftahul Huda. Kamu malu sebenarnya. Oke, saya bacakan. Saya pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghisap lidah atau mulut Al Hasan bin Ali. Al Hasan bin Ali ini jelas bukan perempuan tetapi laki-laki ya. Dan sesungguhnya tidak akan disiksa lidah atau mulut yang telah dihisap oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alasannya kenapa beliau ini Muhammad ini menghisap lidahnya supaya tidak ada siksa, gitu ya. Tidak disiksa, mungkin siksa kubur ini jatuh-jatuhnya ya Pak Cicak ya. Karena saya pernah bahas ini juga. Silakan Pak Cicak. Iya, emangnya seperti yang punya siksa emangnya Muhammad. Muhammad mah agama. Iya, memang dia ke neraka. Ayatnya nggak ada Muhammad masuk surga. Kalau Bu Lucy kemarin waktu saya tunjukkan hadis ini dia langsung teriak, "Oh my God, berarti antri dong yang mau dihisap lidahnya," katanya. Iya benar. Aduh, my God. Aubre, masa Bu Endang keluar dari sana kan? Iya, masa Bu Endang kan justru dilindungi Tuhan Yesus, ya kan saat di hotel itu, ya enggak dilindungi dari perbuatan bejatnya yang keyakinan sana itu, ya. Masa begitu justru Pak Sarul menyalahkan Bu Endang? Tuhan yang benar melindungi dari perbuatan bejat kok disalahin?
Aneh kan? Syahrul itu, mohon maaf ya Pak Syahrul. Pak Syahrul itu dia tidak berkompeten dalam berdiskusi gitu. Apapun itu dia tetap akan menyalahkan gitu. Nggak usah kamu bawa-bawa Islam, nggak usah kamu bawa-bawa Quran, nggak bisa Pak Syahrul. Tuhan yang benar itu bisa memakai apa saja untuk menyelamatkan anak-anaknya. Itu sudah janji Tuhan. Karena ada tertulis dalam firman-Nya gitu. Hanya Syahrul ini kan memang dia kalau dalam mata rohani kita memang dia dikuasai ilah dunia ya. Makanya kenapa dia ke arah Batu Mekah. Silakan Pak. Iya, dia beranggapan Bu Endang ya kembali ke Islam kan gitu, tapi diperkosa berarti dia bersyukur tuh. Nah, itu ajaran yang benar katanya itu. Ya, kita sapa dulu teman-teman ini. Silakan. Pak Solata, selamat malam Pak Solata. Shalom, salam kemenangan Pak Yusuf, Bapak hamba. Shalom Solata, salam Pak Bom Bom. Ya. Salam semua teman-teman. Baru 2 hari ini aku bergabung ini. Terima kasih banyak ya atas doanya semua teman-teman. Sembuh Pak Solata ya, suaranya menggema begitu. Ya, puji Tuhan sudah mulai fit 98%, kurang 2%. Amin amin Pak Yusuf. Ya, puji Tuhan. Silakan mau sampaikan apa Pak? Ya, saya mau sampaikan yang tadi waktu sebelum teman-teman dari Pak siapa ya dari Amerika itu ya. Yang mengenai NASA mengenai teknologi itu loh. Ya, saya mau menjelaskan. Ya, itu di dalam Alkitab ada itu Pak ya. Itu karena bangsa Israel itu seluruh yang ada orang pintar di seluruh Indonesia, seluruh dunia itu orang-orang Yahudi. Di Amerika orang Yahudi, di Rusia orang Yahudi, itu semua. Itu sudah dinubuatkan di dalam Ulangan 14 ayat 2. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Elohimmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang ada di atas muka bumi. Jadi mereka adalah bangsa yang terpilih, bangsa yang melebihi kepintaran daripada seluruh bangsa yang ada di muka bumi ini. Kemudian dalam Yesaya 27 ayat 6, pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Jadi sekarang teknologi, semua ayat-ayat yang menyesatkan sekarang sudah terbongkar, ada YouTube, ada Facebook, ada apa semua, karena inilah bangsa Israel yang ciptaan mereka. Tuhan sudah menunjukkan bahwa firman Tuhan yang benar, bukan dengan huruf-huruf seperti Pak Yesus sampaikan. Kemudian di dalam Ibrani 11 ayat 3, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Makanya banyak manusia yang sudah pergi ke atas luar angkasa, mengetahui ada bumi, ada bulan, ada Jupiter, ada planet-planet lain, sehingga manusia diberikan kepintaran untuk keluar dari muka bumi, supaya manusia itu datar atau bulat. Karena di dalam kitab seberang mengatakan bahwa bumi itu datar, sedangkan dalam kitab Yesaya 44 katakan bahwa bumi ini bulat. Nah, jadi yang mana benar? Ya kan? Firman Allah bukan kata-kata, tapi firman Allah adalah kebenaran. Firman Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi di dalam Ibrani 11 ayat 3 sudah dijelaskan bahwa seluruh manusia akan mengetahui apa yang tidak pernah dilihat dan sudah melihat. Itulah teknologi, sehingga Tuhan menciptakan sesuatu teknologi itu sehingga manusia bisa berbuat, bisa naik pesawat hingga keluar angkasa dan melihat apakah bumi itu bulat atau datar. Kenyataannya bumi adalah bulat. Demikian Pak Yusuf, terima kasih banyak. Nanti yang lain ada masuk bertanya, baru Pak Bom masuk jelaskan. Makasih Pak Yusuf, Tuhan Yesus berkati. Makasih atas Pak Bom. Ya. Klaim dari Muslim juga mengatakan gini Pak. Neil Armstrong waktu di bulan katanya dengar suara azan Pak. itu kan cerita dongeng. Biarin aja mereka tuh. Pak Bom. Yang penting itu. Ya. Pak Bom. Sekarang dalam masa pemulihan bukan Pak? Iya, sudah puji Tuhan. Tapi memang kalau saya bicara mungkin masih agak sedikit gemetaran ya, karena memang olahraganya apa Pak? Ya, selama sakit enggak Pak. Setelah saya olahraganya ringan aja. Pak, naik sepeda Pak. Naik sepeda Pak, karena ternyata Adam itu punya sepeda Pak, ada di Jeddah, ini fotonya Pak, mungkin ditampilkan. Boleh ya. Boleh. Ini sepedanya Adam Pak.
Jadi Adam itu waktu dia diciptakan, dia bikin sepeda, Pak. Ini sepedanya ada di Jeddah ini, Pak. Coba tampilkan. Coba tampilkan. Jadi mungkin dulu Adam perlu sepeda. Dulu Adam mau naik sepeda ini, Pak. Dia mau ke Indomaret. Kan jauh dari rumahnya, Pak. Saya tadi membahas ini di roomnya Pak KC, geleng-geleng kepala, Pak. Ternyata banyak yang percaya bahwa Adam itu punya sepeda, Pak. Astaga. Aduh, jadi pasti Pak Yusuf tertawa ini. Bapak Ahmad. Ya. Coba di googling aja, Pak. Tampilkan dulu Pak ininya Pak, hadisnya Pak, supaya ini. Bukan, ini kita googling aja Pak, sepeda Adam, dan mereka percaya bahwa sepeda ini memang punya Adam, Pak. Saya bingung. Tinggi banget. meter loh. Adam tingginya 30 meter itu. Cocok itu sepeda itu. Iya. Aduh, saya geleng-geleng kepala. Sampai mereka percaya bahwa Adam itu punya sepeda, Pak. Tadi saya kira Bapak bilang saya mau olahraga apa, tahunya masuknya di sini. Aduh, itu Pak Aceh ketawa itu Pak Aceh. Biar imunitas Pak Bombom nambah, Pak. Ya kan, biar makin boleh. gitu loh, Pak. Makasih banyak ya tambah sedang. Pak Cicak, hadisnya tampilkan dong, Pak. Ya, Pak. Cicak killer, Pak. Ya, Pak. Kalau Pak Bombom disuruh naik sepeda ini, Pak, imunnya turun lagi, Pak. Benar Pak Yusuf, Bapak Hamba benar. Itu pedalnya aja Pak, setinggi manusia Pak. Gak kuat Pak Bombom naik sepeda itu, nggak nyampe dia. Aduh. Pak Bombom, nggak nyampe. Ya Pak Lobo. Nggak nyampe ente naik sepeda mampu, tuh. Pak. Tingginya 27 meter. Paling saya naik dia punya standar gear itu ya, pedal gear itu. Sampai di pedal gear aja. Pak Bombom percaya nggak kalau ada batu yang bisa ngejar-ngejar Musa, Pak? Silakan Pak, silakan tunjukkan Pak. Saya pernah baca tapi lupa saya di hadis berapa itu. Coba Pak buka dulu Pak. Sebentar ya. Saya ini kan dulu ini sebentar. Saya stop cam dulu sebentar. Ya teman-teman, ini kita terima dulu yang dari Muslim ya. Biar ini diminta supaya bisa menjelaskan hadis-hadis ini ya. Kita terima dulu si Nandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom Elohim. Pak Bombom. Pak Nandar. Halo Pak Nandar. Shalom. Gimana tokolnya berapa Pak Nandar? Pak Nandar. Katanya S2. Berapa tofel Anda? Saya bukan Nandar. Saya si Anu. Si Anu akan Slayer. Udahlah, mana berapa TOEFL Anda katanya ngambil S2. S2 tanpa TOEFL itu hanya Sinandar. Sebentar. Boleh saya bicara? Boleh saya bicara ya? Suruh Nandar ceritakan Anda itu ini. Sementara kitab itu Anda banyak salah. Udah itu hadis. Nandar, evangelisnya hilang dulu tuh. Anda nggak layak pakai evangelis. Anda ayo. Evangelis. Ada yang mau berdiskusi dengan saya? Membuktikan Yesus itu Tuhan Islam atau Injil yang kamu pakai itu udah seminggu masa S2 tanpa TOEFL. Udah seminggu nantang saya ke orang Anda itu katanya Anda ngaku S2 tapi ditanya TOEFL-nya berapa Anda malah nggak tahu. Cemana Pak Nandar bumi datar itu bohong, nggak ada itu di Muslim itu. Tipu itu. Berarti kamu menyangkal ajaranmu sendiri, Nandar. Berarti kamu sudah murtad tuh, Nandar. Yesus itu Tuhan atau Nandar sudah murtad. Yesus itu Muslim atau Kristen? Ayo, Nandar yang diserupakan. Ayo Bang Sadis. Saya dengan resmi menang kasih karunia untuk membuktikan
Ayo. Ya. Ayo, saya tantang kamu ya. Aubre, dia nantang saya, Aubre. Kasih kesempatan, Aubre. Saya menantang kasih karunia dengan gentle, dengan baik hati. Iya, ini hadis nih. Orang-orang Bani Israel jika mandi jika mandi maka mereka mandi dengan telanjang hingga sebagian melihat sebagian yang lainnya. Sedangkan Nabi Musa alaihi salam lebih suka mandi sendirian. Maka mereka pun berkata, demi Allah, tidak ada menghalangi Musa untuk mandi bersama kita, kecuali karena ia adalah seorang laki-laki yang kemaluannya kena hernia. Lalu pada suatu saat, Musa pergi mandi dan meletakkan pakaiannya pada sebuah batu. Lalu batu tersebut lari dengan membawa pakaiannya. Maka Musa lari mengejar batu tersebut sambil berkata, wahai batu, kembalikan pakaianku. Ini aja. Teman-teman, jangan mau digiring sama si Anu. Ini aja, bahas. Silakan. Batu bisa lari bawa pakaian ini. Nandar, itu batu apa kok bisa lari bawa pakaian? Jangan menghina. Aubre. Ayo, Aubre. Nandar kan nantang saya nih, Bre. Aubre. Nandar kan nantang saya nih. Saya jawab pertanyaan Nandar ya. Iya, silakan Pak. Habis itu bahas hadis ya. Kamu dengar baik-baik ya, Nandar ya. Ya. Satu jawaban saya. Kalau Anda menganggap Yesus itu Muslim atau tidak, pertama, ya kalau Anda menganggap dia Muslim, itu urusan Anda. Jawaban saya. Yang kedua, kami sebagai umat Kristen tidak menganggap itu. Alasannya satu, kenapa Yesus bukan Muslim? Satu yang saya katakan. Ya, satu. Tidak ada Yesus mengajarkan poligami. Satu. Yang kedua, Yesus tidak pernah membenarkan mengawini anak kecil. Ya. Ketiga, Yesus tidak pernah mengajarkan boleh membunuh untuk memeluk suatu agama tertentu. Yesus tidak pernah sebut Muhammad punya nama. Saya tambahkan. Tidak ada syahadat juga, Pak. Silakan. Ya. Bre. Yesus tidak pernah mandi junub. Silakan, Bre. Yesus dibaptis oleh Yohanes. Muhammad tidak pernah dibaptis. Muhammad mandi junub, Yesus tidak mandi junub. Ya. Mandi junub itu Pak bisa dijelaskan Pak. Mandi junub itu apa Pak? Biar orang paham Pak. Nah, ini ada hadisnya. Iya, Bu. Enggak, dia kan ngajak saya debat nih. Dia kan ngajak saya debat. Pertanyaannya sudah saya jawab. Sekarang pertanyaan saya, suruh dia baca itu hadis itu. Itu pertanyaan saya ke Nandar. Suruh dia baca. Itu adil. Satu pertanyaan dia sudah saya jawab. Sekarang pertanyaan saya ke dia, tolong baca aja itu hadis. Pak Kasih Karunia udah menjelaskan 5 poin tadi ya. Saya mau menjelaskan pendapat saya. Saya sudah jawab sekarang pertanyaan saya. Pertanyaan saya, lu baca tuh hadis. Pertanyaan saya tuh lu baca tuh hadis. Berarti lu takut. Berani lo jawab pertanyaan lo. Ya. Sudah berani lo jawab pertanyaan lo. Nah, Anda yang takut tidak berani jawab pertanyaan saya. Oke. Silakan. Ya, Pak Kaki mau bicara. Ya, silakan. Bicara Pak Yusuf. Itu yang tadi Syahrul itu dia akan memberikan dukungan kepada Syahrul yang S2. Sebenarnya kan kata dia tadi dia kan orang Katolik. Setahu saya orang Katolik itu tidak ada yang bernama Syahrul. Nah, dengan nama itu diserupakan kali Pak, diserupakan kali. Nah, itu dia sudah menipu. Tadi dia baca apa Selamaria itu, itu kan tinggal baca, sudah dipersiapkan memang. Makanya saya bilang ini Syahrul yang sudah diserupakan ini memang dia menipu. Dia namanya sebenarnya bukan Syahrul. Dan apa untungnya dia membela Syahrul S2 itu yang dia sendiri tidak tahu selama ini kita berdebat dengan Syahrul S2 itu seperti apa. Mereka kan Muslim itu hanya mau bertanya, tidak mau ditanya. Dan kalau mereka bertanya, mereka tidak mau kita berikan jawaban. Mereka hanya mencari-cari kesalahan. Itu sudah banyak contoh ya, seperti kemarin kita berdebat juga sama siapa yang semalam terakhir itu. Ya, kita sudah bilang Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dia bilang hanya jalan doang. Padahal itu keyakinan kita, iman kita, percaya kita, kitab suci kita. Kenapa obok-obok sama mereka? Sedangkan kitab mereka aja jauh sekali dengan kitab kita tahunnya. Ribuan tahun selisihnya.
Lalu ada yang mengatakan Yesus manusia. Terserah kamu mau katakan Yesus itu manusia. Memang Yesus manusia datang untuk menjadi korban di atas kayu salib. Dia memang manusia 100%. Tetapi keilahian dia yang kamu mesti lihat juga kan. Nah ini yang tidak ditanggapi oleh Muslim. Mereka menggoreng-goreng. Mereka ingin bertanya. Kita sudah memberikan jawaban. Tapi mereka ngeyel. Itu sama semua. Muslim saya lihat perdebatan di mana sama Pak. Semua hasilnya sama. Hasil akhir. Jadi kesaksian ini dirusak sama mereka. Kesaksiannya sudah bagus, kita bagikan ayat firman Tuhan, terserah mau dengar atau nggak dengar, urusan mereka. Kita sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau mereka mau goreng-goreng ini, tendang keluar aja, nggak ada manfaatnya. Nggak ada jadi berkat buat orang-orang yang mendengar. Mereka hanya berdebat dan berdebat, tidak ada hasilnya. Percuma kita bergaul sama mereka, Pak. Tidak ada hasilnya. Itu mungkin dari saya bisa tambahkan itu. Terima kasih. Betul. Baik. Ya, teman-teman. Makanya kata firman Tuhan, jangan percaya kepada siapapun selain kepada firman Tuhan. Karena banyak juga yang menyerupai, aku Kristen nih, aku paham Alkitab. Giliran ditanya ayatnya, dia nggak bisa jawab. Dia bingung. Nah inilah dunia, makanya kita harus hati-hati dan waspada, karena banyak ular-ular beludak yang menyerupai, banyak yang diserupakan. Kan sudah ada simbolnya di Quran, ada yang diangkat tuh tapi yang diserupakan. Nah ini juga yang diserupakan, pura-pura Kristen, ya Katolik, ngaku-ngaku, ya itu pengakuan sih boleh-boleh aja. Nah yang jujur itu Aditya nih, namanya Aditya, pendeta palsu, tuh bener Aditya nih jujur. Nah itu daripada Sinandar masih mendingan Aditya. Aditya itu orangnya memang konsekuen ya. Kalau memang Muhammad tidak bisa menyelamatkan, dia akui. Muhammad dekat jin, dia akui. Nah itu jujur itu namanya. Beda dengan Nandar, muter aja kayak kipas angin. Begitu teman, jangan percaya. Ngaku-ngaku Kristen banyak yang tidak pakai Roh Kudus soalnya. Pakai Roh Kudus ya. Begitu teman, itu aja lah tambahan saya. Terima kasih. Oke, selamat malam Mas Adit. Oke, selamat malam Pak Yusuf dan selamat malam untuk semuanya. Saya ingin bertanya ini sedikit. Dengan KC. Dengan KC ya semuanya lah. Tolong dibuka Mazmur 19 pasal 19 maksud saya ayat berapa ya? Sebentar. Mazmur 19 ayat 14. Iya, perikopnya apa perikopnya? Udah buka aja lah. Tolong Pak Yusuf atau share screen saya mungkin. Ulang. Mazmur berapa? Mazmur 19 pasal 19 maksud saya ya, ayat 14. Mana Mazmurnya? Wah, nanti saya datangkan ayat yang serupa loh nanti. Ada loh saya punya. Lebih seru malah. Saya baca Mazmur 19 ayat 14 ya. Iya, baca Bang. Ya. Itu perikopnya judulnya kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya ya. Oke, 14. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Maksudnya apa? Mazmur 19 ya, ayat 14. Di situ bunyinya begini ya, saya tidak menambah dan tidak mengurangi ya. Itu ayat 15. Iya. Mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan engkau berkenan akan lu bilang ucapan. Tadi ayat 14, sekarang lu bilang 15, gimana sih? Sudah dah, kau jangan potong lah, biar saya baca, dengar baik-baik. Ini firman Tuhan ya. Karena kamu salah. Kalau kamu salah, kamu akui. Kamu ini ngeyel ya. Ini firman Tuhan, saya baca. Mau dengar enggak firman Tuhan ini? Baca 14. Kamu yang suruh 14. Semua teman-teman dengar semua 14. Ternyata kau baca 14. Itu Aditya nggak tahu ayat dia. Ya, alergis sekali. Biar saya baca, biar saya baca. Baca 15. Lu jangan alasan ya. Ya, baca sudah. Ya, baca. Sorry, baca. Nah, lu gitu, lu gentleman. Kalau sorry saya baca, oke. Ayat 15. Ya, mudah-mudahan engkau berkenan akan
ucapan mulutmu dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Maunya apa? Ya, Tuhan gunung batuku ya. Berarti Tuhannya gunung batu di situ kan? Salah. Salah. Dari lahir kok Aditya nih. Itu ada koma gitu loh. Baca koma, ada koma. Goblok jangan dibawa dari lahir gitu loh. Betul sekali. Kamu nebak ayat kita, kamu nggak mengerti Aditya. Sama saya nebak ayat kamu, saya juga nggak mengerti. Kalau kamu mau pelajari Alkitab, kamu mesti datang dengan orang yang ahli Alkitab. Itu baru kamu ngerti. Kalau kamu ini nebak-nebak, nggak Aditya, bisa. Aditya, ini contohnya begini Aditya. Begini Aditya, saudaraku ya. Contoh di dalam Kejadian 49 ayat 24. Contohnya gini loh. Namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat. Oleh pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Jadi bukan maksudnya Tuhan itu gunung, maksudnya di istilahnya isi hatinya gitu loh, dia menyampaikan Tuhan gunung batuku, contoh Yesus batu penjuru. Maksudnya begitu, bukan Tuhannya Elohim Israel itu gunung kayak kamu punya batu bataku gitu loh. Salah. Satu lagi, Bom. Lain. Satu lagi, Bom. Ya, satu lagi. Habis ini saya tidak nanya ya. Mazmur 29 ya, ayat berapa nih sebentar ya. Mazmur 29 ayat 9, pasal 29 ayat 9. Nah, ini mempesona ayatnya ini. Oke, saya baca ya. Judulnya Kebesaran Allah dalam Badai ya, judulnya ya. Ayat 9. Kepadamu ya Tuhan, aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Jelas? Kok keliru? Kok udah begitu bunyinya tempat saya ya? Bentar ya. Lo di ayat berapa? Ayat berapa? Kayak tadi salah. Sebentar. Saya buka Alkitab saya dulu kan. Ya, Mazmur berapa? Mazmur 29 ya? Mazmur 29. Ya, ayat pasal ayat 9. Kok beda? Ayat 9. Oh. Suara Tuhan membuat beranak rusa ya betina ya. Gitu ya? Ya. Suara Tuhan. Mazmur 29 Pak Lobo. Mazmur 29 ayat 9. Ya, Aditya saya baca ya. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung bahkan hutan di pendulunya dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Terus yang ditanyakan apa? Berarti kan ya, diam dulu lah biar saya bacakan suara kan kalau kita baca dari awal kan ini suara Tuhan semua ya. Suara Tuhan menyemburkan nyala api, suara Tuhan membuat padang gunung gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat. Saya tanya dulu. Ya, udah. Benar. Ya sudah kamu benar. Kamu bacakan. Kamu kan baca. Ya. Bentar ya. Ya, berarti suara Tuhan. Gini. Bentar dulu Aditya. Bentar dulu. Kamu kan masuk ke channel sini bertanya. Kami tugas menjawab. Habis itu kami nanti bertanya sama Anda. Nanti biarlah si Cicak Killer atau Pak Aceh yang bertanya. Ya. Jadi gini saudaraku, Mazmur itu harus kamu pahami. Kitab Mazmur ditulis bukan dari Nabi Daud, Raja Daud. Ungkapan karena dia berdosa, dia berbuat dosa. Sehingga puji-pujian itu yang dia berikan kepada Elohim, Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi kamu harus memahami kitab Mazmur. Kemudian Salomo Salomo juga menulis Kidung Agung itu puji-pujian. Ya, anak Daud itu, ya, Raja Salomo, dia menulis untuk apa kitab Kidung Agung yang kalian masih ambil lagi Kidung Agung 5 untuk bilang ini berbuat tentang Nabi Muhammad. Itu hanya kalian punya mencaplok-caplok kitab. Jadi Aditya bertanya masalah Mazmur, harus Aditya memahami yang menulis Mazmur ini siapa, kemudian posisinya sebagai apa. Seperti tadi yang saya sampaikan sama Aditya. Ya saya porsinya apa, nubuatan tentang kedatangan Tuhan dalam rupa manusia, kemudian kitab Yeremia apa, Daniel apa, Mika apa, Yosua apa, itu semua sudah dinubuatkan, sudah tertulis. Jadi harus satu kitab Aditya baca, Aditya harus memahami, jangan bilang begini kamu mengkleros-kleros sendiri. Makanya saya bilang Aditya harus bertanya sama orang yang tahu.
Jangan ada yang mencelap-celap ya. Terima kasih Adit ya. Terima kasih. Oke, pertanyaanku Bomo begini, apakah hukum-hukum yang ada di Mazmur itu masih berlaku atau tidak, Bom? Saya bikin tanya aja lah. Hukum mana? Hukum mana? Ya, misal hukum seperti apa? hukum riba tidak boleh memakan riba di Mazmur itu masih apa? Masih bisa dijalankan enggak? Itu status hukumnya bagaimana? Apakah dia itu haram, wajib atau ditinggalkan aja gitu? Loh. Saya. Jadi gini. Tidak ada hukum yang dihapus. Cuma hukum ini, gini nih, tidak ada hukum yang dihapus. Cuma Yesus sudah menggenapi firman Tuhan. Makanya kamu nanti baca perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu sudah digenapi Tuhan sampai dijelaskan oleh Paulus. Kemudian dijelaskan oleh rasul-rasul yang lain, ya, Petrus. Ya, itu sudah dijelaskan semua. Jadi kalau kita baca Alkitab itu semua saling terkait, Aditya. Bukan dihilangkan, tidak. Kecuali cara penyembahan kami, dengar dulu. Kecuali ini, cara penyembahan kami itu menyembah dengan roh dan kebenaran. Karena pada waktu Yesus mati, bangkit, sudah dikorbankan. Itulah darah yang menebus. Dalam Matius 26 ayat 26, darah Yesus yang sudah menebus kita dari dosa. Makanya orang Kristen tidak ada lagi pengorbanan-pengorbanan seperti zaman dulu Raja Daud, ya. Kemudian raja-raja sebelumnya perjanjian lama tidak ada kurban lagi, sudah nggak ada. Karena Yesus sendiri, ya, Yesus sendiri. Karena Yesus sendiri berkata, inilah darahku yang menghapus dosa umat manusia. Kalau berani Anda nantang itu, hari ini dosa Anda tidak akan diampuni. Saya kasih tahu buat Anda. Oke. Karena berarti, itu sudah menghujat Roh Kudus. Saya kasih tahu buat Anda. Berarti di Mazmur 15 ayat 5 itu yang tidak meminjamkan tes 1 2 teh. Berarti di Mazmur 15 ayat 5 itu yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba, tidak dapat menerima suap dan melawan orang yang bersalah, itu larangan hukum riba di situ berarti sudah tidak berlaku ya, karena sudah ditebus oleh darah Yesus, begitu maksudnya, Bom ya? Bukan, kamu nih salah masalah dosa gini loh. Kamu baca, bentar, permisi. Aditya, gini Aditya. Nanti kamu baca, ada dijelaskan. Gini Aditya. Nanti kamu, bentar Pak. Nanti kamu bisa dijelaskan, kamu baca di dalam ya, Matius 15, itu selanjutnya ke atas. Markus 7, kamu baca sampai ke atas. Kemudian nanti dijelaskan dalam 1 Korintus 6 ayat 9. Kamu baca terus, kemudian di dalam Galatia 5 ayat 17 sampai selanjutnya. Oke? Aditya ya, itu di penjelasannya. Ya, jadi itu penjelasannya di situ. Jadi semua kitab-kitab dari atas, masalah riba, masalah apa semua ya, masalah perpuluhan apa itu sudah dijelaskan. Perpuluhan itu dijelaskan dalam Roma 12 ayat 1, kemudian dalam Ibrani 7 ayat 5, 4, 5, 6 ya. Jadi nggak usah saya jelaskan di sini. Kamu bertanya, saya jawab dengan pelan-pelan. Ya, Anda boleh. Kalau Anda bertanya terus begini kan kasihan. Anda bukan mau bertanya. Nah ini saudara Sarul supaya bisa mendengar ya. Inilah contoh Aditya bertanya mau cari pembenarannya. Makasih. Oke, baik teman-teman, kita dibatasi waktu dan kondisi. Terima kasih buat semuanya ya. Terima kasih buat Ibu Endang Rosida. Dan bagi teman-teman yang ingin mendukung silakan bisa didukung narasumber Ibu Endang Rosida. Sekali lagi, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Terima kasih buat Ibu Endang Rosida, buat Pak Kasih Karunia, Pak Muhammad Kece, Pak Lobo, Pak Cica Killer, Mangkulangit, Pak Solata, Ibu Apri, terima kasih ya. Terima kasih. Dan ya, makasih Bapak Hamba. Terima kasih Pak. Tuhan berkati. Terima kasih ya. Tuhan berkati Bu. Yang belum sempat berdiskusi, kami arahkan ke program selanjutnya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Maju terus di dalam Tuhan dan salam kemenangan buat kita semua.